Langsung. On cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang di perusahaan PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2021 sampai 2022. Di sini kami beranggotakan 5 kelompok, akan tetapi yang presentasi hari ini hanya 4 kelompok, yaitu saya sendiri Muhammad Rizul Ali, Islan Maulana Zain, Farhan Giovanni, dan Kamaluddin Rois. Profil perusahaan PTS Hardware Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1995 dan bergerak di bidang usaha perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Gerai pertama S dibuka pada tahun 1996 di Karawai, Tangerang. Sejak saat itu, S Hardware Indonesia terus berkembang sebagai perusahaan retail dan kini telah menjadi salah satu perusahaan retail terkemuka yang menyediakan beragam perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup di Indonesia. Dengan jaringan gerai modern yang dikelola secara profesional, Ace Hardware Indonesia semakin dikenal sebagai the helpful place untuk masyarakat Indonesia yang ingin menemukan produk-produk perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup berkualitas. Berikut adalah neraca keuangan dari PT S Hardware Indonesia pada periode 2021 dan 2022. Jadi ada aset lancar sebesar 5 miliar, hutang lancar sebesar 669 pada periode 22, persediaan sebanyak 2 triliun, kas atau setara kas sebanyak 2 triliun. Berikut merupakan hasil perhitungan dari likuiditas. Yang pertama, ada rasio lancar dengan penilaian sangat baik untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Lalu rasio cepat untuk tahun untuk rasio cepat pada tahun 2021 sebanyak 391% dan tahun 2022 sebanyak 381%. Untuk rasio kasnya dengan penilaian sangat baik untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Baik, selanjutnya itu rasio lancar. Di sini ada hasil analisisnya dari rasio lancar. Terdapat kenaikan pada periode 2022 dikarenakan jumlah aset lancar yang meningkat dan hutang lancar yang menurun. Perusahaan memiliki 8 kali aset lancar untuk membayar kewajiban lancarnya. Dan di sini ada sarannya. Sarannya yaitu kenaikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi dan dividen bagi investor untuk meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan. Selanjutnya adalah rasio cepat. Beranalisis, jumlah persediaan pada periode 2022 meningkat dan membuat rasio cepatnya menurun. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi persediaan, meningkatkan efisiensi biaya, serta menambah modal kerja.
Untuk Berikut rasio untuk kas adalah terjadi penurunan kas yang cukup banyak sehingga pada tahun 2021 rasio kasnya lebih baik. Saran yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan arus kas profesional dan mengurangi pengeluaran kas. berikut merupakan neraca keuangan. Ada penjualan, piutang, HPP, persediaan, aset lancar, hutang lancar, aset tetap, dan juga total aset untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Selanjutnya hasil perhitungan aktivitas. Yang pertama itu ada tax turnover di tahun 2002 yaitu 78,8 dan 2021 98,0. Dan yang kedua day of tax di tahun 2002 4,6 dan 2021 3,7. Dan yang ketiga inventory turnover yang di 2002 1,2, 2001 1,4. Selanjutnya day of inventory di tahun 2002 289,5 dan di tahun 2001 255,9. Dan WCTO tahun 2002 1,4, di tahun 2021 1,5, dan FATO 2022 15,9, tahun 2021 14,2, dan yang terakhir TATO 2002 0,93 dan 2021 0,91. Selanjutnya terdapat analisis dari receivable turnover, di mana terjadi penurunan rasio receivable turnover dari 98,0 di tahun 2021 ke 78,8 di 2022, menunjukkan bahwa perusahaan menjadi kurang efisien dalam mengumpulkan utang. Saran dalam hal ini adalah hal yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan kebijakan kredit untuk meningkatkan rasio perputaran utang. Untuk analisis days of receivable, terjadi penurunan efisiensi dalam pengelolaan piutang tercermin dari peningkatan days of receivable dari 3,7 pada tahun 2021 menjadi 4,6. Saran yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan proses penagihan yang efektif karena akan sangat membantu pengumpulan piutang lebih cepat. Berikut analisis untuk inventory turnover, yaitu terjadi penurunan rasio inventory turnover pada tahun 2021 dari 1,4 ke tahun 2022 yang menjadi 1,2, yang menunjukkan bahwa perusahaan menjadi kurang efisien dalam mengelola dan menjual persediaan. Sarannya, tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menghilangkan produk lama, mengatur ulang penentuan harga produk, dan menggunakan jasa profesional dalam mengelola persediaan. Selanjutnya berikut adalah analisis dari day of inventory. Terjadi peningkatan day of inventory dari 255,9 pada tahun 2021 menjadi 289,5 pada tahun 2002, menunjukkan penurunan efisiensi dalam pengelolaan dan penjualan persediaan. Dan saran yang didapatkan diberikan adalah menggunakan jasa profesional dalam proses pengelolaan persediaan. Selanjutnya yaitu working capital turnover, di mana beranalisis terjadi penurunan working capital turnover dari 1,46 pada tahun 2021 menjadi 1,44 pada tahun 2022, menunjukkan sedikit penurunan efisiensi dalam menggunakan penggunaan model kerja.
Saran yang dapat diberikan adalah mengoptimalkan manajemen modal kerja dan mengurangi hutang jangka pendek. Analisis dari fixed asset turnover adalah terjadinya peningkatan pada tahun 2021 yang semula 14,22 menjadi 15,89 yang menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan aset tetap untuk menghasilkan penjualan. Saran yang dapat diberikan adalah perusahaan harus terus memelihara dan meningkatkan efisiensi penggunaan aset tetap. Lalu untuk total aset turnover. Untuk analisisnya sendiri terjadi peningkatan total aset turnover dari 0,91 pada tahun 2021 menjadi 0,93 pada tahun 2022 yang menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan total aset untuk menghasilkan penjualan. Sarannya sendiri adalah terus meningkatkan total aset turnover. Perusahaan harus fokus pada optimalisasi penggunaan aset yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.